di level SBM atau Senior Business Manager. Nah itu kita dikasih kesempatan dapat kesempatan untuk pengambilan mobil. Dari ya sebenarnya mungkin ibu itu bukan menghina ya, tapi lebih ke mungkin udah lajar kamu kerja kayak gitu-gitu aja nanti jadinya. Mending nyari yang lain. Sampai akhirnya sampai 2018 pertengahan itu Pajar sempat resign memang. Tapi resign itu bukan karena problem. Resign itu pada saat itu usia Pajar kalau nggak salah 24 tahun kok. Jadi di usia 24 tahun itu di setahun setengah Pajar kerja 2017 awal sampai 2018 pertengahan itu Pajar pernah print buku tabungan. Itu kurang lebih aku sudah punya tabungan 1,2 M pada saat usia 2 satu setengah tahun. Jadi pada saat aku memikirnya itu di tahun 2018 mungkin ada fotonya ya, masih ada nggak fotonya? Nih kita tampilin nanti ya. Tim foto, editor ya, tolong ya ditampilin di sini ya. Nih buat teman-teman juga, teman-teman ngoceh bisa lihat ya nanti ya di sini ya. Nah itu foto sebelum. Apa yang ada di benak Kak Fajar ngeliat foto itu? Satu kata. Pertama kali lihat foto itu. Foto di mana kayak aku tuh ya nggak ada tujuan hidup ya, jadi ya cuma hidup ya ngalir doang kayak gitu. Luar biasa. Jadi dari abis itu sempet resign karena mau coba buka usaha. Atau gimana itu? Atau jenuh atau malah pengen ada jenjang yang berikutnya atau kayak gimana? Ya, jadi dengan tabungan resign gitu. Jadi ya pikiran usia 24 kan usia masih labil lah ya menurut saya. Jadi pada saat itu kelabilan itu timbul ya. Jadi aku pikir kayak resign oke deh nih. Sudah pegang tabungan 1,2 M, sudah punya mobil pada saat itu. Aku pengen nggak mau kerja lagi, mindset yang salah tadi, nggak mau kerja. Pengennya usaha. Dah aku mutusin keluar dari kantor dengan punya tabungan dan aset. Aku belajar banyak bisnis kuliner, bisnis proyek, main kayak kontraktor kayak gitu ya kok ya. Ya hasil tadi bisnis di luar sana tidak semudah dan tidak segampang yang kita bayangkan. Ya akhirnya berjalannya waktu bisa dikatakan bangkrut lah kok. Tuh, dan masuk lagi ke Pialang itu 2020. Oh iya, apalagi waktu kantor kita baru-baru mau dibuka di Semarang ya. Semarang ya, pada saat itu ada sounding mau buka cabang di Semarang kan. Nah, Pajar sempat masuk dulu di Palembang, ulang lagi dari nol itu kok, dari nol lagi, dari kayak baru lagi. Iya. Uang dari kalau di kita itu yang terendahnya itu level BC. Iya, BC ya. Jadi Pajar ngurang lagi dari BC gitu kan. Dengan ya kondisi balik lagi ke Pialang, kondisi bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi gitu kan. Diterpa masalah percintaan juga ya. Iya guys ya, jadi kayaknya di sini juga banyak sih ya. Iya, kita sama. Jadi memang benar-benar itu itu ngurang dari nol lagi. Dari minus makan. Iya. Ya alhamdulillah di Semarang ini ya bisa bangkit lagi, di kantor Semarang juga, di KPM Semarang bisa bangkit lagi, bisa memulihkan lagi yang kemarin. Ya alhamdulillah kayak Pajar kemarin udah bisa beli mobil Honda Accord. Terus bisa beli rumah di Palembang walaupun kecil-kecilan ya kok ya. Terus kemarin terakhir itu ngumrohin orang tua. Luar biasa. Itu pencapaian paling epic. Iya sih, itu yang didambakan setiap umat muslim lah ya Pak ya. Setiap umat muslim pasti mendambakan, menginginkan pasti kalau ditanya cita-cita dari SD apa? Yang pertama kali naikin haji atau umroh orang tua. Jadi alhamdulillah sudah tercapai di tahun kemarin. Luar biasa itu ya. Asetnya udah pasti banyak, kontrakan tuh guys
DM kalau aja langsung. teman-teman yang mau kenalan sama Kak Fajar atau mau kerja bareng Kak Fajar, percayalah kalian bakal banyak pelajaran yang bisa didapat. Iya dong, pasti. Bahkan kalian bisa mungkin sama kayak Pak Fajar yang bisa ngumrohin orang Enggak tuanya. tutup kemungkinan karena peluang Iya, kerja di sini kan emang betul. sama ya nggak Kak Fajar? sama. Semua sama. Mau kita udah lama, baru segala macam, selagi kita ada niat ya. Betul. Nanti karir mengikutin kayak Kak Fajar karena dia prestasi terus, hasil terus, karirnya ngikutin gitu. Ya, tapi kembali lagi itu kok nggak gampang kan karena Ya, benar. apalagi kayak dunia perpialangan ya Pak ya, banyak sekali kan orang yang berkata negatif. Banyak omongan-omongan negatif. Iya, yang benar. dari itu. Banyak sekali di masyarakat di luar sana yang apa ya, yang dalam artian pada saat dia mau cari kerja kenal pialang, itu pialang enggak lah gini. Tapi Nggak ada gaji pokoknya, Iya, gitu iya. kan. Ya kembali lagi tadi seperti yang Fajar bilang kok, ya hidup itu realistis. Iya. Realistis dalam artian ya kalau kerja itu ada dua opsi cari duit, ada kita kerja cari duit untuk merubah kehidupan, yang keduanya ya atau kita kerja hanya sekedar cari makan. Ya. Kalau bertahan cuma hidup sekedar ya. cari makan ya kerja yang cuma 1-2 juta sampai UMR Oh, banyak. mungkin cukup, Iya, itu banyak ya Kak ya. banyak. Tapi tadi tidak setiap kerjaan yang bisa mampu membuat kita untuk merubah kehidupan. Ya alhamdulillah saya kenal pialang. Ya memang kata orang tidak ada gaji pokok. Ya memang benar tidak Iya, ada benar. gaji pokok. Karena skim kita di sini kita skim bagi hasil kok. Jadi kita ke skim kita di sini komisi lah. Karena kan kita jasa nih bentuknya. Iya. Jadi ketika jasa kita dikeluarkan baru kita dibayarkan, dan pembayaran jasanya juga menurut saya lumayan gede gitu ya kok ya. Di sini berapapun Iya. Iya, dibayar. Anda bisa dikatakan unlimited income. unlimited Karena income. kayak di Semarang 8 bulan ya, 8 atau 10 bulan itu aku kebeli mobil Accord itu 8 sampai 10 bulan. Iya, itu. Dia nyampe 1 Dengan tahun. kumpul dari jangka waktu itu udah kumpul berapa tuh berarti itu? Iya, Teman-teman makanya. bisa kira-kira sendiri tuh. Iya, Udah jadi berapa. realistis seperti yang Ah. Fajar bilang. Fajar tuh selalu pikir realistis kok. Jadi di mana ya kalau aku kerja yang cuma dapat gaji 2 juta, ya aku untuk dapat mobil atau untuk memenuhi kebutuhan yang lain, contoh mobil deh. Mobil misalkan aku pengen, kemarin aku mengambil Accord itu mobil Accord impian aku ya Kak ya. Pada saat itu di kota aku itu, pada saat SMP, zaman aku SMP yang hanya pakai mobil Honda Accord itu hanya wali kota. Iya, Hanya wali kota di kota aku itu. Jadi aku pada saat itu ya kapan lah ya aku bisa beli mobil Accord ini. Ya alhamdulillah terpenuhi dengan kondisi mobil Accord yang sama, bentuknya memang nggak cash aku beli ya kayak nggak, maksudnya bukan cash, nggak baru. Iya, nggak baru. Jadi aku beli tahun yang lama karena memang mobil impian. Mobil impian. Ya alhamdulillah 8 sampai 10 bulan itu sudah cheap untuk dapat Honda Accord. Ya karena Honda itu pada saat itu aku beli 250 jutaan. 250 jutaan dalam durasi 8 sampai 10 bulan. Tuh, kira-kira aja tuh per bulannya berapa tuh kalau kita Jadi bagi itu? seperti yang Pak Jar bilang kok ya realistis, kalau aku kerja tempat lain yang gaji ngomong misalkan 2 juta nih, untuk 1 tahun aja aku baru bisa ngasilin berapa itu? Iya. 24 ya? Itu kalau nggak makan. Nah 24 apa 44? Kalau berapa? Kalau 2 juta? 2 juta ya 20. 24 kan? 24. Nah 24 juta ya aku pikir realistisnya untuk aku dapat mobil 200 jutaan aja aku butuh berapa bulan? Tahun. Butuh berapa tahun nama Tahun. ya? Butuh berapa tahun? 10 tahun kayak 10 gitu tahun kan? itu kalau nggak makan. Iya. Nah benar. Kalau nggak makan, nggak ngisi kota kali Ya tadi kembali lagi Nggak hidup bisa itu video adalah call pilihan kali ya Pak ya. Betul. Hidup itu adalah pilihan, sama kayak kita dalam keyakinan agama juga ya, kalau kita mau masuk neraka ada jalannya, mau masuk surga ada jalannya. Saya sama kayak di dunia nyata, mau kita miskin ada jalannya, mau kita kaya ada jalannya. Betul. Pilihan ada di kita. Pilihan ada di Luar kita. biasa. Wow, lah pecah ini kok pecah abib Iya, aku nih main hari lah banyak belajar. Banyak belajar. Iya. Jadi guys, kita ini kantornya ini di Semarang ya, walaupun kita backgroundnya banyak yang dari Palembang, itu tetap ya karena memang kita stay-nya di Semarang. Semarang ini. Nanti bingung teman-teman kita. Nah, dari selama itu Kak Fajar, selama itu penghasilan, karir, mungkin bahkan sempet kemana aja udah? Kalau Atau pertama kali naik pesawat? Iya benar. Jadi pertama kali ya teman-teman. Jadi pertama kali aku naik pesawat itu kerja di Pialang. Beneran.
Demi Allah, aku pertama kali Lepas kerja- sendal dulu lo, harus lo naik pesawat itu. Iya serius lo, harus lepas sendal, nanti pakai Jadi lagi. pada saat itu ada juga yang bilang, oh jangan lepas sendal kamu. Wah, aku ikutin sebenarnya. Terus katanya masuk pesawat harus ucap assalamualaikum. Iya, ya, aku harus, ikutin. memang. Pada saat itu. Ya jadi alhamdulillah pertama kali aku naik pesawat itu dikerja di Pialang. Langsung berangkat kemana itu? Heeh. Jadi kalau kita kan ada reward ya, reward ke luar negeri setiap kuartal atau setiap per 3 bulannya. Jadi aku pertama kali itu berangkat ke Malaysia. Terus ke Ada nih fotonya nanti kita tampilin ya waktu Iya. Kak Fajar ke Malaysia. ke Malaysia, ke Taipei, Cina, Cina. terus ke Thailand. Thailand ya. Terus ke terakhir baru kemarin balik lagi dari Thailand lagi. Thailand lagi ya. Ah, 2 Thailand. kali jadi Dua udah kali Thailand. ya, Luar Thailand biasa. ya. Jadi sempet itu baru ke itu keluar kota, belum lagi yang di dalam negerinya yang kemana-kemana Wah. dapat reward ke Bali kemana Ya itu. ke Bali. Dari kayak kantor gitu ya kan. itu ya. Kalau yang di dalam Indonesia ya karena kerjaan kita lebih ke mobile juga ya. Kita banyak klien di luar kota segala macem. Itu ya kalau keluar kota udah hampir. Iya. Ya, Sambil hampir menyelam setengahnya minum lah, air lah ya kita ya. Jadi kita sambil ketemu klien kita bisa healing. Iya, ya. benar. Apalagi kalau ketemu klien itu kan rata-rata misalnya sambil ngobrol ya, sambil nyantai di entah sambil bisa lihat view apa gitu ya Kak Fajar ya. Jadi sambil ini. Jadi ya luar biasa sih Kak Ya Fajar. apa yang sudah didapat luar biasa ya. Iya, Dari loh. pengalaman cerita hidupnya, dari apa yang sudah didapat secara materi itu juga. Aku luar sering biasa. bilang gini juga loh Lita sama Kak Fajar, nggak heran kalau lihat Kak Fajar tuh sekarang enak. Karena Iya, perjuangan dia dulu karena pun perjuangannya luar biasa. Aku pun belum tentu bisa ngadapinnya kayak gitu ya. Keras banget. Nah, dari selama itu Kak Fajar yang udah Kak Fajar dapetin segala macam, kita kan kalau nggak ada arah itu kan susah ya. Ibaratnya motivasi biar bisa bertahan itu apa sih sebenarnya sih? bertahan Ya. di sini ya, khususnya di sini. Oke. Selain itu tadi benefit itu tadi ya. Yang pertama ya tidak lain tidak bukan aku tuh orangnya selalu berpikir yang realistis kok. Oke, berpikir yang realistis. Iya, berpikir realistis di mana ya kalau aku tidak berusaha dengan diri aku sendiri ya aku nggak bakal punya privilege seperti orang lain. Aku tidak bakal punya aset seperti orang lain kayak gitu kan. Jadi aku mau nggak mau ya aku harus mengusahakan diri aku jauh lebih baik. Ya apa ya? Aku intinya tuh sudah bosan hidup, maaf sebelumnya sudah bosan hidup dengan penghasilan yang minim kok. Karena menurut aku karena kembali lagi ya Fajar juga di sini bisa dikatakan tulang punggung keluarga ya, Iya, Pak, ya. iya. Jadi dengan punya penghasilan maaf sebelumnya ya teman-teman di luar sana bukannya ini ya. Jadi dengan misalkan penghasilan dapat 1 juta, 2 juta itu menurut Fajar dengan Fajar punya tanggung jawab dan kebutuhan itu nggak cukup. Nggak cukup. Jadi ya realistis dong. Iya gitu dong, kan. iya dong. Jadi mau nggak mau aku suka nggak suka aku harus cari kerjaan yang dimana aku bisa mengcover semua kebutuhan di belakang aku. Kayak gitu. Jadi karena mau nggak mau kebutuhan di belakang ini setiap bulannya harus Iya, harus terpenuhi udah- gitu kan. Karena kalau nggak Ada terpenuhi pacarnya ya ya, bayar udah gitu nunggu kan. ya. Tuh Saril, dengerin Saril. Mana Saril? Jangan main slot terus. Iya. Jangan main slot Jangan ya. main slot terus itu. Ya, itu bahaya. Bahaya itu ya. Itu luar biasa Kak Fajar. Jadi itu ya, luar biasa ya. Luar biasa Cerita ya. sekali ya. Ini Kak Fajar dengan lika-liku perjalanannya yang kita tarik garis besarnya aja loh ini. Sebenarnya kalau mau diceritain secara detail ya kalian ke Semarang aja nanti langsung Iya, temuin langsung DM aja Kak Fajar nanti kan udah ada ya. Atau kasih tips-tipsnya nanti Kak Fajar bisa langsung ke teman-teman kita buat terus semangat kerja. Jadi di sini Kak Fajar kita tuh kalau di program ngoceh ini Ya, kok. Iya. sebelum closing itu kita ada apa? Celita kasih tahu harus apa? Quotes. Harus Quotes. kasih quotes. Iya dong, harus kasih quotes. Supaya apa? Supaya teman-teman di luar sana yang nonton juga boleh termotivasi. Ya, bener. Boleh apa ya? Semangat juga lah. Jadi kasih quotes nanti abis itu kita closing. Iya. Silakan Kak Fajar. Oke, jadi untuk coach ya sebenarnya sih aku tuh selalu bikin coach juga untuk tim aku ya. Itu sesuai dengan realita kehidupan aja sih, C. Jadi untuk coach hari ini ya jangan pernah merasa
bosan untuk kerja ya. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa capek karena ya kembali lagi realistisnya kerja itu capek, kerja itu bosan ya, kerja itu melelahkan ya, dan kerja itu bikin pusing. Tapi kembali lagi korelasinya kita punya uang banyak gitu. Luar biasa. Jadi thank you Kak Fajar waktunya. Ceceng. Buat teman-teman ngoceh, kita bakal balik lagi pasti dengan narasumber yang Berbeda. Jadi tunggu kita next time, oke? Oke, bye.